Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Welcome to Math with Pat, di mana kita akan membahas soal-soal latihan di buku Focus on Math Textbooks, Grade 7 by Praxis Publishing IMYC Curriculum. So, kemarin kita udah bahas Practice 1.2, page 14. Sekarang kita go into more advanced topics, which is the multiplication and division. Tapi sebenarnya ini nggak advance banget ya, karena saya yakin adik-adik semua sudah mempelajari perkalian dan pembagian di SD ya. Nah, ini sebenarnya practice 1.3, nggak terlalu sulit, 100% saya yakin kalian semua bisa. Cuma sebelum kita bahas ini satu persatu di practice 1.3, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam perkalian itu ada beberapa aturan nih yang harus kalian ingat kembali ya. Ini mengulang aja pelajaran SD bahwa intinya dalam perkalian itu kalau misalkan ada positive integers dikalikan dengan positive integers, maka hasilnya positif. Kemudian dalam perkalian kalau misalkan salah satu integers itu ada yang negatif, maka hasil perkaliannya pasti negatif. Kemudian kalau misalkan negatif multiplies by negatif, maka hasilnya pasti positive integers. Nah, dalam pembagian juga sama, kalau misalkan dia integersnya sama-sama positif, maka hasilnya positif. Kalau misalkan integersnya itu positif dan negatif, maka hasil pembagiannya adalah negatif. Kemudian kalau misalkan both integers are negatif, maka hasil pembagian negatif integers itu hasilnya adalah positive integers. Nah, jangan lupa juga dalam perkalian itu ada juga sifat komutatif, lalu ada sifat asosiatif, dan satu lagi ada sifat distributif. Nah, kalau misalkan asosiatif, pertukaran ya. Nah, saya yakin kalian semua sudah hafal. Kemudian untuk yang asosiatif adalah pengelompokan. Bisa kita kelompokkan A kali B, parenthesis, atau apa namanya dalam kurung, lalu dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Kemudian untuk distributif atau sifat distribusi, bahwa dalam perkalian itu ada misalkan A dikali dengan dalam kurung B tambah C sama saja dengan A kali B ditambah A kali C. Gitu. Jadi, saya yakin kalian semua sudah mengerti dan sudah bisa. Kita lanjut ke soal latihannya ya. Ini kita delete dulu. Oke. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya pikir nggak ada masalah. Kita langsung kerjain aja sama-sama soal yang nomor 1 dulu. Oke. 1, bagian A, 2 kali minus 5 sama dengan, sangat mudah ya, positif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian yang B, minus 5 dikali 8 sama dengan minus 40. Kemudian yang C minus 40 dikalikan oleh 0, semua perkalian dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Lalu yang D, minus 9 dikali dengan minus 6, sama dengan positif 54. Oke, jelas ya? Oke, yang nomor 2, solve the following. Oke, yang A. Ini nggak ada masalah harus saya untuk practice 1.3, karena masih sangat mudah. Masih mengingat pelajaran-pelajaran saat SD. Ada negative numbers dikalikan positive numbers kali positive numbers, maka hasilnya harusnya negatif karena salah satunya ada negatif ya. Jadi minus 8 dikalikan 5 sama dengan minus 40. Lalu yang B, yang B 6 kali 3 kali minus 8 sama dengan 6 kali 3, 18. 18 dikali minus 8, hasilnya minus 144. Oke. Lalu yang C, sini ada minus 9 dikali minus 2 dikali minus 4. Nah, kalau kita lihat di sini minus 9 dikali minus 2, negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Kemudian hasil positif itu dikalikan lagi negatif integer saya minus 4. Jadi minus 18, 9 kali 2 jadi positif, minus 9 kali minus 2, 18 dikali minus 4. Hasilnya
minus 72. Oke. Kemudian yang D. Yang D kita punya minus 10 dikali minus 5, negatif kali negatif jadi positif, kemudian dikalikan lagi dikalikan lagi positif. Maka minus 10 kali minus 5 hasilnya positif 50, 50 kali 3 hasilnya 150. Soal nomor 1 dan nomor 2 sangat mudah. Jadi harusnya kalian semua sudah bisa ya untuk practice 1.3 ya. Lalu sekarang kita ke soal nomor 3 dari practice 1.3. Oke, kita kerjakan sama-sama lagi di sini. Soal nomor 3. Ini aplikasi dari sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif, dan juga sifat distributif dari perkalian. Nggak ada masalah ya harusnya ya. 2 dikali minus 3 sama dengan ini sifat komutatif, berarti dia berpindah dikali 2, minus 3 dikali 2. Oke. Lalu yang B, sini ada brackets 6 dikali minus 2, tutup bracketsnya. Oke, dikalikan 4. Nah, ini sifat asosiatif ya. Oke, 6 dikali brackets open minus 2. Oke, dikali 4. Oke, bracket tutup. Lalu yang C ada dalam kurung 25 dikali 20 ditambah 25 dikali 10. Nah, ini sifat distributif ya. Kalau kalian lihat di sini 25 kali 20 ditambah 25 kali 10. Jadi karena ada angka yang sama di sini, nah kita mengingat sifat distributif, kita bisa take out 25, lalu kita kalikan dengan sebentar, ini terlalu besar ya, coba kita kecilin dikit, lalu kita geser biar dia muat. Kita geser biar dia muat. Nah, di sini sifat distributif 25 dalam kurung kali berapa yang pertama? 25 kali 20, berarti di sini 20 ditambah 25 kali 10, berarti di sini 10. Ini sifat distributif dari perkalian. Lalu kita kerjakan nomor D. Ada brackets di sini, lalu dalam kurung minus 4. Kita kalikan dengan minus 12. Lalu kita tutup di sini, kita kalikan 2. Ini sifat asosiatif ya. Jadi pengelompokan minus 4-nya keluar, minus 4. Kita kalikan dengan minus 12. Brackets dulu. Lalu minus 12 kita kalikan dengan 2. Ini kita pakai tanda kurung ya untuk tanda negatifnya, kalikan 2 lalu close brackets. Oke, yang E ada minus 6. Oke, dikali minus 7. Ini sifat komutatif ya, pertukaran. Jadi di sini sama dengan minus 7 dikali minus 6. Oke, untuk yang F kita punya 32 dikali di sini 6 ditambah 5. Ini sifat distributif. Sama dengan kita mengalihkan 32 dikalikan dengan 6 ditambah 32 kita kali dengan 5. Dan jadi practice 1.3 page 18, soal nomor 1, 2, 3 masih soal matematika dasar, perkalian, dan sifat komutatif, asosiatif, dan juga distributif. Jadi ini nggak ada masalah ya. Next kita kerjakan soal 4 dan 5 di video selanjutnya supaya nggak terlalu panjang durasinya dan videonya bisa lebih jelas. Oke, thank you. Assalamualaikum.